Inilah keyakinan kami ya Bapa, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, suka maupun duka, kami sungguh percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Karena Engkau sendiri yang telah berfirman kepada kami, bahwa Engkau menyembuhkan kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami mau bergantung sepenuhnya kepadamu. Tidak ada yang kami bisa harapkan di dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, hanya kepadamu saja tempat kami bersandar. Terima kasih Tuhan, kami rindu firman-Mu pada hari ini dapat menguatkan setiap kami, dapat menghibur setiap kami, dapat menuntun setiap jalan kami Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami senantiasa seturut dengan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semua, baik kami yang hadir tempat ini, maupun saudara-saudara kami, Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan lawat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Terima kasih kepada hamba-hambanya yang telah melayani pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, shalom. Kami berharap Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat selalu. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada hari ini yaitu dipersatukan dalam Kristus. Dipersatukan dalam Kristus. Terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sekali lagi tema perenungan kita pada hari ini yaitu dipersatukan dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita hafal semua tentang semboyan bangsa Indonesia. Biasanya ada di tulisan di semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum bangsa Indonesia membuat semboyan ini,
Ya. Jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka, Alkitab ini telah tertulis tentang bagaimana pentingnya persatuan. Khususnya di konteks yang kita baca hari ini, yaitu persatuan di dalam jemaat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, gereja kita adalah gereja oikumene, persekutuan umat Kristen, oikumene. Ya. Apa itu oikumene? Oikumene adalah, kenapa dibuat oikumene, yaitu upaya penyatuan atau kerjasama antara kelompok-kelompok berbeda dalam kekristenan. Ya, kalau kita melihat bahasa aslinya, oikos itu adalah rumah bersama, sedangkan mene itu adalah dunia ini, bumi ini. Jadi oikumene itu adalah rumah bersama, rumah kita bersama di bumi ini. Maka terbentuklah oikumene, yaitu oikumene yang terdiri dari berbagai denominasi gereja. Maka kita disebut oikumene di tempat ini. Maka gereja POK ini dari berbagai aliran gereja, dari berbagai denominasi gereja, kita satu di tempat ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya coba hitung-hitung berapa denominasi yang ada di POK ini. Saudara, lebih dari 20 denominasi kita satu di POK ini. Ada dari GKI, ada dari GBI, dan ada dari HKBP dan beberapa denominasi gereja satu dan yang lain. Untuk apa oikumene ini dibuat? Supaya dari setiap denominasi itu berkumpul menjadi satu. Bukan berarti bahwa setiap denominasi saling menonjolkan dirinya sendiri dan membanggakan dirinya sendiri dengan menjelek-jelekan denominasi lain. Bukan, saudara. Maka ini sangat luar biasa dibuat oleh PGI, bahwa oikumene ini adalah satu kesatuan supaya kita bisa menyatu di dalam kelompok-kelompok di berbagai denominasi gereja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia merindukan persatuan dan kesatuan itu. Pasti kita pengen bersatu, kita pengen kesatuan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan keluarga pun merindukan persatuan. Saudara Samuel kemarin diteguhkan, bukan lagi dua, melainkan satu. Saudara, kita merindukan kesatuan itu dalam keluarga kita. Suami istri kepada anak-anak kita, kita saling mengasihi satu dan yang lain. Ada kesatuan. Dan kita juga merindukan di dalam gereja, khususnya di gereja kita di tempat ini, kita merindukan ada kesatuan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di ayat 11 sampai 12, di situ menjelaskan kepada kita bahwa ada dua golongan di dalam teks ini. Golongan yang pertama adalah golongan Yahudi, dan golongan yang kedua adalah golongan non-Yahudi. Golongan Yahudi yaitu pengikut Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Tapi coba kita lihat, selalu menganggap orang non-Yahudi tidak punya pengharapan. Tetapi golongan non-Yahudi ini adalah golongan yang tidak percaya kepada Yesus. Dan mereka sering disebut oleh golongan Yahudi adalah sebagai orang kafir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kelompok ini tidak pernah berdamai. Kedua kelompok ini tidak pernah ada damai, sehingga dikatakan dalam Alkitab ada tembok pemisah di antara mereka. Kenapa? Kelompok Yahudi mengatakan bahwa mereka tidak layak di hadapan Allah. Sedangkan non-Yahudi mereka tidak tahu Allah itu siapa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam beberapa penafsiran saya melihat bahwa orang Yahudi terhadap orang non-Yahudi ini seperti ini, saudara. Orang Yahudi menganggap bahwa mereka punya kejijikan yang sangat besar terhadap orang kafir, terhadap orang-orang non-Yahudi. Yang kedua, mereka berkata bahwa orang non-Yahudi atau orang kafir diciptakan oleh Allah untuk menjadi bahan bakar neraka. Nah, saudara, yang ketiga adalah Allah hanya mencintai Israel dari semua bangsa-bangsa yang diciptakannya. Mereka menganggap hanya mereka saja, hanya orang-orang Yahudi ini saja yang masuk dalam sorga. Yang keempat, orang Yahudi tidak diperbolehkan membantu seorang ibu kafir yang akan melahirkan, karena itu hanya membawa orang kafir lain
masuk ke dalam dunia. Dan selanjutnya, kalau seorang Yahudi menikah dengan orang kafir, maka keluarganya mengadakan upacara penguburan. Karena kontak semacam itu dengan orang kafir dianggap sama dengan kematian. Dan selanjutnya, orang Yahudi yang masuk ke dalam rumah orang kafir menjadi najis. Inilah yang terjadi pada saat itu dalam konteks ini. Sehingga saudara-saudara, orang-orang Yahudi ini sangat membenci orang-orang non-Yahudi. Mereka menganggap bahwa mereka adalah bahan bakar di dalam neraka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi coba kita lihat di ayat-ayat ini. Menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus datang. Kalau kita membaca kitab Efesus ini, berbicara tentang di ayat di pasal 1, pasal 2, pasal 3, menceritakan bagaimana kasih karunia Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita, semua orang yang ada di dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang di tengah-tengah perilaku orang Yahudi terhadap non-Yahudi dan sebaliknya non-Yahudi kepada orang Yahudi. Tuhan Yesus datang di situ memberikan kesatuan kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau kita mau bersatu, khususnya dalam konteks dalam bergereja maupun dalam berkeluarga, kita harus berdamai dengan Allah. Kita harus memiliki kedamaian dengan Allah kita. Dan juga harus berdamai dengan sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab Efesus pasal 2 ini, Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-13 dikatakan di situ. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Yang dulu jauh menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara, ada satu keanehan yang terjadi di dalam kehidupan orang Yahudi. Apa keanehan itu? Mereka ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi coba kita lihat keanehan mereka adalah mereka membenci orang-orang lain. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang yang di luar kepercayaan mereka harus kita beritakan kebenaran kepada mereka. Kita harus mengasihi mereka. Tapi justru sebaliknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu susahnya orang Kristen kalau seperti ini. Sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, sudah ada dalam persekutuan, tetapi sulit untuk mengasihi sesama. Maka saudara, di dalam teks ini menjelaskan kepada kita, yang jauh menjadi dekat oleh darah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat kepada diri kita sendiri bahwa kita harus merenungkan bahwa semata-mata kita diselamatkan oleh Tuhan itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka perseteruan antara non-Yahudi dengan orang yang Yahudi ini tidak akan pernah terjadi tanpa adanya Yesus yang memisahkan mereka, yang tanpa adanya Yesus yang menghancurkan pemisahan atau perseteruan itu dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 14 dan 17 juga dikatakan di situ bahwa Dia adalah sumber damai yang mempersatukan dan menghancurkan tembok pemisah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka setiap orang-orang yang ada dalam persekutuan, jikalau kehidupan mereka sudah berdamai dengan Tuhan, maka tidak ada lagi tembok pemisah di antara kita. Maka ada satu partai mengatakan, jangan ada dusta di antara kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka begitu pentingnya pribadi-pribadi dalam satu persekutuan itu dekat dengan Allah, berdamai dengan Allah. Maka yang paling utama adalah dalam persekutuan. Orang-orang yang dalam persekutuan itu harus berdamai dulu dengan Allah,
baru dia bisa berdamai dengan sesama manusia. Inilah yang sangat penting yang ditekankan di dalam ayat ini. Di ayat 14 mengatakan, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua belah pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus datang memberikan damai sejahtera, menghancurkan tembok pemisah kepada dua golongan ini. Dan ini sangat relevan dalam kehidupan kita kekristenan. Begitu pentingnya kita di dalam persekutuan orang-orang yang lahir baru di dalamnya. Maka percayalah, kalau persekutuan terdiri dari orang-orang yang taat pada Tuhan, yang berdamai dengan Tuhan, maka persekutuan itu akan menjadi satu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam satu persekutuan, dalam satu kelompok, bahkan dalam keluarga pun, bukan berarti tidak pernah ada perbedaan pendapat. Bukan berarti bahwa kita selalu baik-baik saja. Kita sebagai suami istri saja kadang-kadang berbeda pendapat. Kadang nadanya mulai tinggi. Tapi saudara, bukan berarti itu akan menghancurkan rumah tangga kita. Di dalam gereja juga. Gereja kita di tempat ini menurut saya sangat unik sekali, saudara. Bahkan kita yang hadir tempat ini saja sudah terdiri dari beberapa suku. Ya, dari beberapa suku. Dengan berbagai karakter yang berbeda. Dengan berbagai talenta yang berbeda. Karunia yang berbeda yang diberikan oleh Tuhan masing-masing. Tetapi menjadi satu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ini dipersatukan tanpa Tuhan Yesus, maka akan sulit kita bersatu. Saya mengingat kalau di asrama, pertama sampai di asrama, saya tidak dikumpulkan, ditaruh di satu kamar yang semua orang Nias atau semua orang Sumatera, tidak. Saya orang Nias, terus di situ ada Batak, ada Papua, dan ada Jawa. Disatukan 4 orang kami satu kamar. Supaya apa, saudara? Supaya kita saling mengenal satu dan yang lain. Supaya kita saling mengenal karakter dari teman orang Jawa, orang Papua ini, dan orang Batak ini. Tentunya ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan dalam budaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam gereja. Kita dipersatukan menjadi satu, sekalipun kadang terjadi perbedaan pendapat. Tetapi kalau kita dipersatukan dalam Kristus Yesus, maka saya percaya kita satu visi, satu misi, satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan dalam persekutuan kita. Maka saudara, tidak terjadi lagi dalam persekutuan kita menghancurkan orang lain. Kita menghancurkan teman kita dalam persekutuan, tidak. Karena di ayat lain mengatakan bahwa kamu yang rohani, jikalau kamu melihat orang lain bersalah, kamu yang rohani. Artinya apa? Kamu yang tahu kebenaran, ngomong kepada orang itu. Bukan berarti kita menghancurkan dia, menghancurkan reputasinya, bukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan di dalam Kristus ini yang saya mau katakan bahwa bukan berarti kita tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya, tetapi justru di dalam perbedaan kita menjadi satu. Seperti tadi di awal, Bhinneka Tunggal Ika. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu yang tidak disukai iblis adalah persatuan ini. Iblis tidak senang melihat jemaat Tuhan bersatu, hamba-hamba Tuhan bersatu, atau keluarga kita bersatu. Karena itu, iblis akan mencari dan menemukan cara untuk menciptakan perpecahan dalam kehidupan orang percaya, termasuk dalam keluarga, dalam persekutuan kita dalam gereja. Pertanyaannya adalah, siapa yang mudah dipengaruhi oleh iblis? Adalah orang yang belum berdamai dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
betapa pentingnya kita berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Setiap hari kita mempunyai persekutuan dengan Allah. Saya percaya ketika keluarga kita senantiasa dekat dengan Tuhan, ketika keluarga kita senantiasa berdoa bersama, merenungkan firman Tuhan, sharing bersama, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, keluarga kita akan kokoh. Seperti khotbah saya di pernikahan Saudara Samuel kemarin. Kita mau pilih mana, kita bangun di mana keluarga kita? Kita bangun di atas batu karang atau kita bangun di atas pasir? Yang kedua-duanya dilanda oleh badai dan kelihatan mana yang lebih kuat di situ. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami beberapa hari yang lalu membuat seminar di Sydney, beberapa dengan tim yang digerakkan oleh Bapak Selamat dari Hong Kong. Saudara, kami mencoba mensurvei angka perceraian di Indonesia. Angka perceraian di Indonesia sangat tinggi dan paling tinggi di Asia, yaitu ada di Indonesia. Dan saudara, baru-baru ini di tengah pandemi ini di Bandung, 150 pasang per hari mengajukan perceraian. Saudara, dan yang paling tinggi di Indonesia ini adalah di Jawa Timur, angka perceraian paling tinggi. Dan yang unik lagi Bapak Ibu Saudara, angka perceraian ini terjadi paling tinggi itu di usia pernikahan 3 sampai 5 tahun. Dan ada seseorang yang menyelidiki, dia salah satu mahasiswa di Pasca Sarjana di Jakarta. Dia menyelidiki di kalangan orang Kristen. Ternyata sekitar 40 pasangan hamba Tuhan tiap tahunnya bercerai. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dengan fakta-fakta ini saudara, tentu menjadi kesedihan bagi kita. Kenapa ini bisa terjadi? Di manakah persatuan itu dalam keluarga? Dan coba kita lihat gereja-gereja saudara. Ada banyak orang mengatakan bahwa gereja itu konflik. Itu bagus. Kenapa? Karena akan menumbuhkan sinode-sinode yang baru. Gereja yang satu berpecah, terbagi menjadi 2. Ada 2 gereja yang baru. Yang ini berpecah lagi, yang ini berpecah, akhirnya banyak gereja. Itu katanya. Jadi perselisihan dalam gereja adalah sesuatu yang positif. Karena ada gereja yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini harus kita telusuri lagi kebenarannya, saudara. Masa hanya karena perseteruan, hanya karena perselisihan dalam gereja, justru dibilang itu sesuatu yang positif karena melahirkan gereja-gereja yang baru, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, mari kita mulai dari keluarga kita. Mari kita mulai dari keluarga kita masing-masing membangun persatuan yang baik. Maka saya percaya ketika kita sudah membangun itu dalam diri kita, keluarga kita, maka itu akan tercipta juga dalam gereja kita. Tidak ada lagi tembok pemisah. Coba kita lihat saudara, bagaimana Kristus melakukannya, bagaimana Kristus membuat tembok ini menjadi hancur sehingga tidak ada pemisah lagi antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Paulus di sini menjelaskan 3 hal. Yang pertama, Yesus membatalkan hukum Taurat di ayat 15. Selain membatalkan hukum-hukum yang memisahkan Yahudi dan non-Yahudi, seperti hukum sunat dan makanan halal atau haram, Yesus juga membatalkan fungsi Taurat sebagai jalan keselamatan. Kenapa saudara? Orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi berpikir bahwa hukum Taurat, ketika kita sudah melakukan hukum Taurat, kita akan selamat. Ketika saya sudah melakukan ini, berbuat baik, memberi, dan sebagainya, saya akan masuk ke surga. Tuhan Yesus datang membatalkan hukum Taurat itu. Ya. Fungsi Taurat itu sebagai hukum bagi umat Allah tetap berlaku sebagai petunjuk hidup baru. Jadi begini saudara yang kasih Tuhan. Di dalam hukum Taurat itu, kalau kita lihat hukum Taurat yang ada di perjanjian lama itu hanya 10, maka sebenarnya di dalam
kehidupan orang Yahudi, itu hukum Taurat itu ribuan. Ada banyak sekali yang mengatur tentang kehidupan orang. Ada semua dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu dilaksanakan supaya mereka menganggap bahwa itu membawa mereka kepada keselamatan. Sehingga Yesus datang, ya, Yesus datang tidak meniadakan hukum Taurat itu. Tetapi Yesus sedang meluruskan kepada mereka, aku jalan kebenaran dan hidup. Sehingga Yesus datang untuk memberikan pemahaman itu kepada mereka. Jadi sederhananya begini saudara, Tuhan Yesus adalah keselamatan. Hukum Taurat itu dilakukan berdasarkan karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan hukum Taurat yang menyelamatkan, tetapi Yesus yang menyelamatkan. Hukum Taurat tetap berlaku. Hukum Taurat yang berlaku apa? Di dalam etika-etika kekristenan, itu hukum Taurat diatur dalam semua itu, saudara. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini mematahkan semua pemahaman-pemahaman bahwa hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Yang kedua, Tuhan Yesus menciptakan satu umat baru di ayat 15. Semua etnis Yahudi atau non-Yahudi dipersatukan menjadi satu, ya, menjadi satu umat di dalam Kristus Yesus. Namun tidak berarti bahwa non-Yahudi atau Yahudi bersatu membentuk etnis ketiga atau hilangnya etnis Yahudi dan non-Yahudi. Ya, etnis Yahudi dan Yahudi tetap ada. Ya, yang dibatalkan adalah ketidaksetaraan di hadirat Allah. Nah, ini kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia ini bukan berarti bukan berarti bahwa Tuhan Yesus menghilangkan etnis Yahudi, menghilangkan etnis non-Yahudi dan dibuat etnis baru di dalam Tuhan. Enggak, saudara. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan di sini? Tuhan Yesus sedang memberikan pemahaman kepada kita dan kepada orang-orang jemaat di Efesus bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia tidak lagi membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan suku bangsa dan sebagainya atau kesetaraan ekonomi dan sebagainya yang ada di dalam jemaat. Dan yang ketiga, Yesus mendamaikan etnis Yahudi dan non-Yahudi dengan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hal ini harusnya ini menjadi pegangan bagi orang-orang atau bagi jemaat di dalam kehidupan mereka berjemaat di dalam Efesus ini. Bahwa tidak ada lagi perbedaan, dinding pemisah di antara mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak dinding pemisah yang sering kali terjadi dalam gereja. Apa itu? Perbedaan suku bangsa. Perbedaan status ekonomi, kaya dengan miskin. Ada beberapa yang saya lihat dalam pelayanan-pelayanan saya sebelumnya, saudara. Orang-orang miskin takut masuk ke dalam gereja. Mereka minder dengan orang-orang kaya. Kenapa? Orang kaya membuat kelompoknya sendiri. Tidak mau bergabung dengan orang-orang miskin. Akhirnya orang miskin minder dan pelan-pelan mundur. Tidak mau masuk dalam gereja. Saudara, ada lagi perbedaan kedudukan. Misalnya majikan dan pelayan atau budak dan pembantu. Perbedaan-perbedaan ini yang bisa menjadi pemisah dalam gereja. Apalagi perbedaan aliran, perbedaan denominasi gereja. Gereja saya paling baik. Gereja saya yang masuk surga. Tidak ada satu denominasi gereja yang ada di Indonesia atau di dalam dunia ini yang dicatat di dalam Alkitab bahwa hanya gereja ini yang masuk surga. Kalau ada, saudara, berarti denominasi di dunia ini hanya satu saja kalau begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan bicara soal denominasi kita apa, tetapi kepada siapa kita percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah hanya karena perbedaan-perbedaan denominasi menghancurkan persatuan kita dalam gereja dan menganggap denominasi kita paling baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan usia, tua dengan muda. Ya. Orang tua berkumpul sendiri, tidak memberikan apresiasi kepada yang muda dan sebagainya. Ada tembok pemisah antara orang tua dan ini tidak akan pernah bersatu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ada salah satu podcast yang disampaikan oleh Mongol dengan Deddy Corbuzier. Mereka berbincang-bincang di situ.
Dan saudara Mongol mengatakan bahwa kenapa anak-anak muda tidak diterima di gereja saat ini? Karena anak-anak muda katanya tidak diperbolehkan dalam gereja memakai pakaian yang sobek-sobek, memakai baju yang terbuka dan sebagainya. Dan ternyata ada banyak anak-anak muda Kristen yang setuju dengan pendapat Mongol dan meng-repost apa yang telah disampaikan Mongol. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran-pengajaran seperti inilah yang harus kita luruskan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Mongol saja ke istana presiden, dia memakai batik dan dia memakai baju yang rapi ke istana presiden. Kenapa? Presiden adalah orang dihormati, orang nomor 1 di Indonesia ini. Tapi berani-beraninya dia mengatakan bahwa menghadap Allah, gak apa-apa kita memakai baju yang sobek-sobek, baju yang terbuka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita orang Kristen punya etika yang baik dalam beribadah. Maka kalau gereja mengatakan bahwa boleh, anak-anak Tuhan, anak-anak muda boleh memakai pakaian sebebasnya untuk beribadah kepada Tuhan, lagian Tuhan melihat hati. Enggak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita menghadap Tuhan kita melebihi daripada presiden di dunia ini. Dia yang maha kuasa. Dia yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka kita menghadap dia dengan sembarangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita harus luruskan dalam kekristenan. Jangan sampai ada tembok pemisah di antara kita. Kita harus menjelaskan kepada anak-anak muda bahwa beribadah kepada Tuhan punya etika yang baik. Datang ke gereja punya etika yang baik. Salah satunya dalam cara kita berpakaian. Jangan sampai terbalik, saudara. Kita menganggap gereja sebagai pantai, lalu kita datang ke gereja dengan pakaian seperti kita berada dalam pantai. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Mungkin saat ini tidak terjadi, tetapi kalau kita lihat dulu-dulu ini terjadi dalam kehidupan kekristenan. Bahwa wanita tidak boleh melayani, wanita tidak boleh memberikan pendapat. Juga dalam kehidupan berkeluarga. Aku suami, aku kepala keluarga, kamu istri jangan ngomong apa-apa. Nurut aja. Enggak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan lagi ada tembok pemisah itu dalam kehidupan kekristenan kita. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ini kita tidak bisa luruskan, kalau tembok ini masih ada, kita jangan pernah bisa mengharapkan ada persatuan di dalam persekutuan kita. Maka kita harus berdamai dengan Allah. Ketika kita sudah berdamai dengan Allah, maka tidak ada lagi perbedaan suku bangsa dalam gereja. Tidak ada lagi perbedaan status ekonomi. Tidak ada lagi perbedaan kedudukan di dalam gereja. Saya orang hebat, kalian harus hargai. Kita semua di dalam gereja ini sama. Kita boleh di luar sana kita sebagai direktur atau apapun gelar kita, tetapi di dalam gereja kita semua sama di mata Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, begitu indahnya persekutuan jemaat mula-mula, yang kaya menjual hartanya, membagi-bagikan kepada orang miskin. Itu luar biasa, saudara. Kalau kita lihat di bangsa kita, yang kaya menjadi kaya, yang miskin semakin miskin. Tragis sekali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 mengatakan bahwa sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dan di dalam Galatia 3:28, di dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ini yang ditekankan oleh Paulus. Di semua jemaatnya Paulus mengkhotbahkan ini tentang persatuan ini dalam jemaat.
bahwa tidak ada lagi perbedaan status ekonomi, perbedaan suku dan sebagainya. Tetapi semua sama di dalam satu persekutuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka persekutuan yang kokoh itu dijelaskan mulai dari ayat 18 sampai 22, mengatakan di situ bahwa karena oleh Dia kedua pihak dalam satu roh. Di ayat 19 juga dikatakan di situ, orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di ayat 20, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di ayat 21, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan di ayat 22, tempat kediaman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persatuan kita akan menjadi kokoh ketika kita menjadi satu roh. Apa itu maksudnya satu roh? Ya, satu roh berarti hanya satu Allah yang kita sembah, satu visi. Tujuan kita dalam persekutuan apa? Kalau kita punya kepentingan pribadi, tidak seroh dengan orang lain, ini akan menjadi sulit. Dan yang kedua, persatuan yang menjadi kokoh dalam gereja adalah anggota-anggota di dalamnya adalah orang-orang kudus, keluarga Allah. Dan yang ke-20, persatuan yang kokoh itu apa? Dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Artinya apa? Dibangun gereja ini, persekutuan ini, dibangun di atas dasar yang benar, yaitu di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, persatuan yang kokoh adalah kita berada di tempat kediaman Allah. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang-orang yang berusaha merusak persatuan kita? Bagaimana kalau ada orang-orang yang merusak persekutuan kita, yang merusak gereja kita? Saudara, justru orang-orang inilah yang perlu kita perhatikan. Kabarkanlah tentang Tuhan Yesus kepadanya. Kabarkanlah tentang keselamatan kepadanya. Kamu yang rohani, kita yang rohani, wajib memberikan pemahaman kepada orang itu. Jangan kita seperti orang Yahudi, justru menjauhi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan mereka menganggap bahwa mereka adalah bagian, mereka adalah orang yang dibakar di dalam neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus peduli terhadap keselamatan orang lain. Kita harus peduli, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita di dalam gereja ini punya pelayanan sosial yang kita lakukan di Sasake, di daerah Sulawesi. Saudara, di sana ada salah satu hamba Tuhan yang melayani, dan dia pergi sendiri ke sana. Dia pergi sendiri ke daerah ini, di mana daerah ini menempuh harus berjalan kaki selama berjam-jam baru sampai ke sana. Dan hanya 1 atau 2 orang yang mengerti bahasa Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat informasinya, mungkin bisa ditampilkan videonya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita patut berbangga dan bersyukur bahwa Paukemang pertama memiliki slogan bersatu dalam kasih, dalam mewujud menyatakan kasih dan kepedulian kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sasake, terkhusus di bidang pendidikan yang masih sangat terbelakang dan masih sulit untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Latar belakang Sasake adalah tempat bermukim masyarakat adat terpencil yang pada awalnya hidup mereka di hutan suka berpindah-pindah, tetapi kemudian mereka memutuskan untuk menetap di sebuah tempat yang diberi nama Sasake, dalam bahasa daerah Banggai artinya tempat singgah. Mereka sudah menempati tempat itu selama kurang lebih 6 tahun, tetapi belum terdata, dan pada tahun 2017 mereka masuk sebagai subdesa Siano, Kecamatan Buku Selatan, Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah.
Adapun keadaan dan kondisi masyarakat Sasake saat ini terdiri dari 23 kakak dan 78 jiwa, kaum bapak 22 jiwa, kaum ibu 22 jiwa, pemuda 6 jiwa, anak remaja 16 jiwa, dan balita 0-5 tahun 12 jiwa, dan pekerjaan mereka adalah bertani dan beternak. Kondisi pendidikan masyarakat di desa Sasake, 1 orang lulus SMA, 1 orang lulus SD, sisanya tidak bersekolah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah yaitu bahasa Banggai dan tidak mengerti bahasa Indonesia. Dengan semangat dan antusiasnya mereka ingin bersekolah, sehingga mereka membuat rumah belajar dan kegiatan belajar mengajar dilakukan di halaman rumah warga selama 2 bulan. Namun saat ini mereka membuat rumah seadanya dengan ukuran 4x6 meter untuk digunakan sebagai tempat belajar dan menamai rumah itu Sekolah Rumah Sasake, dan yang mengabdi untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sana yaitu Ibu Yulinda. Adapun rencana kegiatan yang diperlukan untuk membangun sebuah rumah belajar dengan ukuran 4x6 meter rumah panggung adalah sebagai berikut. Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar 18.199.825 rupiah. Besar harapan kami, Bapak Ibu Saudara warga Jemaat Gereja Pokemon Pertama, turut mendukung dan membantu dalam bentuk dana dan doa untuk kegiatan belajar mengajar sekolah Rumah Sasake yang ada di Desa Seano, Kecamatan Boko Selatan, Kabupaten Banggai. Atas bantuan dan dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari video yang kita lihat tadi bahwa di daerah ini hanya ada 1 orang lulus SD dan hanya ada 1 orang lulus SMA. Menurut info yang kami dapatkan, ada banyak orang pergi ke sana untuk memberikan pelajaran bagi anak-anak, tetapi tidak bertahan. Mereka mundur satu persatu. Dan ada 1 orang yang bernama Yulinda. Dia belajar bahasa suku di sana dan dia sekarang berada di sana untuk mengajari orang-orang bisa membaca di situ. Jadi kita punya kerinduan saudara, kita bangun salah satu tempat rumah belajar di sana supaya orang-orang di sana bisa belajar dengan baik dan mereka bisa berbahasa Indonesia. Saya menantang kita semua. Seberapapun yang kita punya, seberapapun yang Bapak Ibu punya, 10.000, 20.000, bisa mentransfer di nomor rekening gereja. Ayo kita bantu mereka. Ayo kita bantu saudara-saudara kita yang ada di daerah terpencil sana. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tetapi mereka di sana memiliki kesusahan yang luar biasa. Mari kita bantu mereka, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, terakhir dari khotbah ini di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan kita, jemaat di tempat ini, gereja kita, Gereja Pokemon Pertama, memiliki kesatuan yang baik. Kerinduan kita, keluarga kita memiliki kesatuan yang baik. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak memprioritaskan Tuhan di dalam persekutuan kita. Kalau kita tidak menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam gereja kita maupun di dalam keluarga kita. Oleh sebab itu saudara, sebagai tema kita hari ini, dipersatukan dalam Kristus. Tidak ada kesatuan yang baik di luar Kristus Yesus, hanya ada di dalam Kristus Yesus. Sesuai dengan visi gereja kita, bersatu dalam kasih menjadi saksi Kristus. Biarlah visi ini senantiasa terjadi di dalam gereja kita. Sekalipun kita berbeda,
berbeda dalam denominasi, berbeda di dalam suku, tetapi di dalam Tuhan kita dipersatukan. Oleh sebab itu mari kita pertahankan persatuan ini. Jangan sampai hanya perbedaan suku atau perbedaan status ataupun perbedaan apapun itu merusak kesatuan kita di dalam Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengusahakan persatuan itu. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia menghancurkan tembok pemisah. Dia menghancurkan perseteruan di antara Yahudi dan non-Yahudi. Sehingga orang Yahudi dan non-Yahudi menjadi satu. Mari kita naikkan pujian. Kita katakan, jadikan kami satu.